Baik rekan-rekan sekalian, ya di sore hari ini kita membicarakan tentang modul aset tetap. Di semester lalu ini dijadikan satu dengan inventory aset tetap dan persediaan. Ya. Tapi di semester ini kita mulai jadikan dua pembahasan. Yang pertama hari ini tentang modul aset tetap, kemudian pekan depan modul persediaan. Ya, kan bedanya kan juga jelas ya, apa itu aset tetap sama aset persediaan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, kemudian Undang-Undang tentang Peredaran Negara. Kedua undang-undang tersebut ya merupakan fondasi bagi pengelolaan barang milik negara atau BMN. Ya, kemudian di sana nanti ada PP ya tentang tata pelaksanaan APBN nomor 45 tahun 2013, kemudian nomor 50 tahun 2018. Secara khusus diatur di PP 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah ya BMN, di mana aset tetap adalah bagian dari BMN selain persediaan. Kemudian PMK 159 tahun 2018 tentang pelaksanaan piloting Sakti, sistem aplikasi keuangan tingkat instansi, dan revisinya nomor 203. Nah, rekan-rekan sekalian, ya, tentang tugas dan kewenangan pengguna anggaran atau pengguna barang, dalam hal ini KL ya, kementerian dan lembaga yang dipimpin oleh menteri atau kepala lembaga, kan mereka berperan sebagai pengguna anggaran dan pengguna barang. Ya, terkait dengan BMN di sini, ya mereka punya tugas dan wewenang untuk mengelola barang milik atau kekayaan negara sesuai dengan tanggung jawab masing-masing KL. Ya, kalau misalkan di Kementerian Kesehatan ya berbagai BMN yang dikelolanya ya, apakah misalkan rumah sakit pemerintah ya, pusat ya, sakit kementerian, atau misalkan fasilitas-fasilitas kesehatan yang di bawah Kementerian ya, Kesehatan ya, maka menteri tersebut harus bertanggung jawab untuk mengelola BMN-nya atau kekayaan negaranya. Kemudian di Undang-Undang Peredaran Negara di pasal 4 ayat 2 ya, menteri atau pimpinan lembaga selaku PA atau PB punya wewenang pertama menggunakan barang milik negara. Ini sebenarnya bagian dari pengelolaan barang milik negara tadi. Kemudian menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik negara, ya siapa saja misalkan yang ditugaskan untuk menangani BMN atau aktiva tetap ya, aset tetap. Ya, karena penetapan wewenang ini kan menjadi bagian dari praktek yang sehat ya untuk mengelola aktiva tetap. Ya. Kemudian di sisi yang lain, Menteri Keuangan sebagai BUN punya tugas dan kewenangan untuk menetapkan kebijakan dan pedoman ya, pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik negara. Jadi bagaimana pedoman tadi mengatur pengelolaan BMN dari acquisition ya, perolehan, kemudian penggunaan, pemanfaatan, nanti sampai ke penghapusannya ya barang milik negara nanti untuk dikeluarkan dalam catatan barang milik negara ya, pemerintah. Apa itu barang milik negara? Yaitu semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN yang berasal dari perolehan atau berasal dari perolehan lain yang sah ya selain dari APBN. Contohnya tadi dari hibah misalkan ya, hibah langsung yang tidak masuk pencairannya lewat mekanisme APBN. Tapi di sana ada pengesahan ya SP3L ya, dari apa namanya yang diajukan PA atau PB ya kepada KPPN atau kuasa BUN. Kemudian pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik negara atau daerah ya. Cuman karena kita bahasanya di pemerintah pusat ya, siapnya di sini ya, maka terkait dengan barang milik negara ya, BMN. Rekan-rekan sekalian, ada salah satu teori atau best practice terkait pengelolaan aset ya, yaitu Asset Management Control System AMCS ya, dari salah satu paper yang diterbitkan oleh World Bank ya, Bank Dunia, yang mengatur tentang pengelolaan aset tetap
Ya, di sana dinyatakan ya bahwa framework AMCSD ini dapat digunakan sebagai sistem untuk mengelola dan mengendalikan aset suatu organisasi publik ya pemerintahan ya dengan tujuan untuk mendukung administrasi dan manajemen keuangan dengan berbagai jenis aset yang terintegrasi ya, sehingga mampu menghasilkan informasi yang berguna atau bermanfaat. Ya, ketika kita bicara tentang informasi yang berguna atau bermanfaat ya di Romne ya pembahasan di bab pertama kan di sana dinyatakan seperti apa informasi yang bermanfaat atau berguna itu kan seperti misalkan informasi itu harus komplit ya, kemudian relevan, update ya dan lain sebagainya. Informasi ini setidaknya mencakup deskripsi dan kuantitas asetnya. Asetnya itu apa, jumlahnya berapa, nilai historis dan akuntansi dari sisi pencatatannya. Kemudian keadaan aset saat ini itu seperti apa, apakah masih bisa dipakai atau sudah rusak. Lokasi kelembagaan itu ada di mana, di kota mana, di KL mana. Kemudian administrasi dan akuntansi penyesuaian, kepemilikan atau hak menggunakan. Kemudian juga tujuan yang kedua memperkuat kontrol internal dan eksternal atas aset tetap. Mampu melindungi aset tetap ya dari kebakaran misalkan pencurian kemudian sabotase. Yang ketiga memfasilitasi penyusunan laporan administratif dan keuangan yang dapat diandalkan dalam tepat waktu. Jadi bagaimana nanti aset tetap tadi akan menghasilkan laporan keuangan terkait dengan posisi keuangan ya atau neraca atau laporan operasional termasuk juga laporan manajerial yang diperlukan oleh pimpinan negara. Nah, ini adalah kerangkanya atau frameworknya ya, secara umum ya dari di sini ada apa namanya premis-premis ya, baik terkait dengan kerangka kerja dan aturan normatif ya, hukum yang termutakhirkan sampai unit pengelolaan apa namanya aset ya dan change management and training, kemudian ada kelompok-kelompok aset. Ya bagaimana aset-aset diklasifikasikan ya kalian sudah belajar di akuntansi di sini ya. Kemudian prosesnya secara umum dibagi menjadi 3. Pertama perolehan atau akuisisi, yang kedua transformation, yang ketiga aset disposal and transfer. Apakah misalkan aset dihapuskan, dijual dan lain sebagainya. Tipe kegiatan terkait dengan aset di sini dari sisi aspek hukum, manajemen dan pengendalian, accounting. Outputnya ada laporan keuangan tujuan umum, kemudian tujuan khusus dan penata usahaan aset atau inventorisasi aset. Kemudian terkait dengan transparansi dan accountability, bagaimana informasi tentang aset tadi dapat diakses oleh pengguna informasi. Kemudian juga ada audit dan kebijakan terkait dengan manajemen aset. Nah, rekan-rekan sekalian, ya dalam siklus pengelolaan BUMN kalau kita lihat dimulai dari perencanaan dan kebutuhan penganggaran, maka yang tadi ini penerimaan IPA itu apakah dianggarkan dalam APBN atau enggak? Ya, ini kan kaitannya dengan perencanaan kebutuhan dan penganggaran ya. Jika ada kebutuhan untuk memanfaatkan atau menggunakan terhadap aset, maka harus direncanakan dalam undang-undang APBN ya. Kemudian dipengadakan jika DIPA-nya sudah ada ya, proses pengadaan barang dan jasa atau dibeli, kemudian digunakan, dimanfaatkan, pemindah bukuan ya dalam rangka perpindahan dari satu unit ke unit yang lain, kemudian pemusnahan jika sudah tidak bisa gunakan lagi ya, misalkan dibakar atau hancurkan, baru kemudian penghapusan. Penghapusan di sini maksudnya adalah penghapusan dari pengelolaan BUMN atau catatan BUMN. Kemudian kegiatan-kegiatan reguler terkait dengan siklus pengelolaan BUMN di sini mulai dari pembinaan dan pengawasan, kemudian pengamanan pemeliharaan, penata usahaan. Untuk insidental yaitu penilaian terhadap aset. Jadi mungkin teman kalian di prodi manajemen keuangan ya mempelajari tentang valuation atau penilaian terhadap suatu aset. Rekan-rekan sekalian, BUMN meliputi barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Ya. Perolehan yang sah itu dari mana saja, misalkan ya melalui hibah atau sumbangan atau sejenisnya. Ini sudah dibahas oleh kelompok 6 ya sebagian tadi ya. Kemudian diperoleh melalui perjanjian atau kontrak. Yang ketiga, sesuai dengan ketentuan undang-undang. Kemudian barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan ya.
yang telah mempunyai ketentuan hukum tetap, yang misalkan penyitaan harta koruptor, ya, kan nanti juga masuk menjadi BMN. Ya, ketika misalkan pada tahun 98 terjadi krisis ekonomi, kan banyak bank nasional yang dibantu oleh pemerintah yang melalui program pemulihan ekonomi yang mendapat pinjaman. Ya, jika mereka nanti tidak mengembalikan, ya nanti akan pemerintah akan melakukan sita. Ini terjadi terhadap beberapa bank, ya, diantaranya pada waktu itu BCA. Ya, BCA tidak mampu membayar, ya, kemudian diambil alih oleh pemerintah, ya, yang menjadi barang milik negara, ya, gedung-gedungnya, ya, termasuk kantor-kantornya, tapi selanjutnya dijual kembali. Yang agak menyedihkannya. Baik, kita lanjut lagi, ya. Ruang lingkup pengelolaannya dari perolahannya APBN, ini porsinya paling besar, kemudian perolehan yang sah diantaranya hibah tadi, perjanjian, ya, ini porsinya agak kecil. Kemudian ada lingkup pengelolaan dari penggunaannya, pemanfaatannya, apakah disewakan, ya, kemudian pinjam pakai dan lain sebagainya, pembukuan, ya, dijual, hibah dan seterusnya, saya penghapusan. Kemudian penatausahaan ini mulai dari pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan pertanggungjawabannya, ya, penyajian di laporan keuangan itu seperti apa, ya, misalkan di neraca, laporan operasional, kemudian LPE seperti apa. Nah, ini tadi adalah bagaimana kepala pemerintahan atau presiden mendelegasikan kewenangan tersebut, ya, di pemerintah pusat ke Menteri Keuangan sama Menteri atau pimpinan lembaga, ya, Menteri Keuangan sebagai pengelola barang, Menteri sebagai pengguna barang, ya. Kalau di daerah, ya, kepada gubernur, bupati, wali kota, ya, sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan BMD, dibagi juga menjadi dua. Pertama, kepala SKPD sebagai pengguna, kemudian Sekda sebagai pengelola BMD. Nah, melalui hal ini maka dilakukan penyederhanaan birokrasi, ya, dengan pendelegasian kewenangan, ya, pengelola BMN kepada pengguna barang, kemudian sampai nanti ke kuasa pengguna barang. Ya, jadi menteri nanti akan mendelegasikan sebagai pengguna barang kepada pembantunya, ya, eselon 1, ya, Direktorat Jenderal. Ya, kemudian di sana nanti akan ditetapkan siapa kuasa pengguna barangnya, ya. Sebagaimana KPA atau KPB kan itu bisa ditetapkan sampai ke lingkup satuan kerja, kan, ya, ke setara eselon 3, ya, kepala kantor misalkan, ya. Di kampus STAN ada direktur STAN sebagai pimpinan Satker, kemudian ada KPP Pondok Aren juga sebagai pimpinan Satker. Di sana nanti ada kuasa pengguna barangnya. Baik, bagaimana BMN terkait dengan perolehan APBN, ya, nanti dikaitkan dari penganggaran sampai ke realisasi belanjanya. Sebagaimana kalau di modul penganggaran kita bahas, kan, di sana ada tahapan-tahapan perencanaan, ya, di Bappenas yang berbicara mengenai program, kemudian keluaran, ya, dan seterusnya, yang dirumuskan dalam dokumen Renja KL. Kemudian di dokumen Renja KL tadi akan digunakan di modul sakti, ya, modul penganggaran untuk menginput data RKKL sampai nanti keluar DIPA-nya. DIPA-nya keluar nanti akan digunakan oleh pengguna, ya, di PPK di modul komitmen untuk proses pembelian atau pengadaan barang dan jasa, apakah itu aset tetap atau persediaan. Bagaimana menurut transaksi yang ada, ini persediaan kita akan bahas pekan depan, kemudian modul aset tetap dari pembelian, penyelesaian pembangunan langsung, ya, kemudian pengembangan langsung, perolehan KDP, dan pengembangan KDP. Akun yang digunakan untuk BMN, ya, berupa persediaan 52, untuk aset tetap 53. Ini nanti akan kita pakai, ya, 53 di sini. Lalu ada atribut-atribut BMN, ini semacam keterangan-keterangan, ya, atau kodifikasi-kodifikasi yang dilekatkan kepada barang milik negara, ya. Bagaimana nanti kodifikasi ditetapkan pada kode BMN-nya, ya. Kemudian nomor urut pendaftarannya, satuannya, ya. Kalau misalkan barangnya berupa gedung, ya, meter persegi. Tapi kalau barangnya berupa komputer, ya, unit, tergantung dari barangnya. Kemudian dasar harganya apa? Tanggal perolehannya kapan, tanggal pembukuannya kapan, tanggal awal pemakainya kapan.
kondisi BMN apakah layak pakai atau sudah rusak dan harus dihapuskan. Kemudian spesifikasi teknis BMN-nya seperti apa, ini masuk ke pengaturan atribut BMN. Terkait dengan BMN di sini ada daftar kode barang yang dipergunakan untuk inventarisasi BMN. Ya, dari kode 2 di sini untuk tanah, kemudian 201 sama tanah ya, kemudian 20101 tanah persil, 2010101 tanah bangunan perumahan tempat tinggal, kemudian yang paling detail tanah bangunan rumah negara golongan 1, 2 dan 3. Sama di sini juga sama kendaraan dinas ya, motor, kemudian rincian agak detailnya sedan, jeep, wagon ya dan lain sebagainya. Gedung juga sama. Ya, gedung dan bangunan 4, bangunan gedung sampai bangunan gedung kantor ya, permanen. Ya, kalau kita lihat kodifikasinya untuk akun ini ya, tabel kode BMN di sini dari golongan, bidang, kelompok, subkelompok, sub-subkelompok. Jadi misalkan di sini adalah untuk golongan, kemudian bidang, yang ketiga di sini untuk kelompok, dan kemudian subkelompok, sub-subkelompok. Ya, yang lainnya juga sama. Ya, nanti untuk tujuan pelaporannya akan disandingkan, dipetakan dengan kodifikasi yang ada di bagian akun standar atau COA ya. Ini contoh nanti pengaturan di COA, ada persediaan kodenya ini tanah seperti ini, peralatan dan mesin 1321 ya. Rincian nanti masuk ke apakah ini misalkan kendaraan, komputer, printer dan lain sebagainya ya. Ini nanti dipetakan dengan tabel kode BMN di sini. Lalu bagaimana posisi BMN dalam laporan keuangan sebelum penerapan accrual basis ya, ketika digunakan cash basis, maka data BMN hanya mensupport laporan neraca saja. Ya. Tapi ketika pemerintah mengeluarkan aturan tentang accrual, ya, nanti data BMN tidak hanya mensupport neraca, tapi termasuk laporan operasional dan laporan perubahan ekuitas. Ya. Sehingga penyajian data BMN dalam laporan keuangan. Nah, di sini kalian bisa lihat pos-pos apa saja ya yang disupport oleh jenis laporan, baik neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas ya. Kalau neraca ada aset lancar, aset tetap, aset lainnya ya. Kemudian laporan operasional ada beban persediaan, laporan perubahan ekuitas ada koreksi ekuitas. Baik, pertama adalah penyajian BMN dalam neraca ya, dimulai dari bagian aset lancar ini untuk mencatat persediaan. Kemudian nanti untuk aset tetap ya dicatat di akun aset tetap dengan kodifikasi dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan sampai ke nanti akumulasi penyusutan. Kemudian ada juga aset lainnya seperti kemitraan dengan pihak ketiga, aset tak berwujud, aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah, dan akumulasi penyusutan aset lainnya. Kemudian di sini ada catatan atas laporan keuangan terkait dengan misalkan persediaannya rusak atau usang, BMN ekstra tabel. Ini semacam BMN yang tidak memenuhi syarat kapitalisasi, misalkan ya nilainya di bawah 1 juta sehingga tidak bisa diklasifikasi sebagai aset tetap. Dia masuk ke BMN ekstra tabel. Contohnya apa? Contohnya adalah ketika Satker membeli hard disk eksternal yang harganya di bawah nilai minimal, misalkan di bawah 1 juta, ya 950.000, itu kan tidak bisa dikapitalisasi ya. Dia masuk ke BMN ekstra tabel. Ya, seandainya nilainya di atas 1 juta, 1,2 misalkan ya, nanti bisa diakui di kapitalisasi sebagai bagian dari aset tetap. Nah, kemudian penyajian BMN dalam LO untuk kegiatan operasional seperti di beban persediaan, pemeliharaan, barang diserahkan kepada masyarakat, bantuan sosial, penyusutan dan amortisasi. Untuk non operasional dari surplus atau defisit pelaporan aset non lancar, kemudian beban atau pendapatan penyesuaian nilai persediaan, ya, dan sebagainya. Yang ketiga di LPE,
Ya, ada bagian ekuitas awal, kemudian dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi dan kesalahan mendasarnya. Ini sudah kalian pelajari di akuntansi pemerintah, termasuk di akuntansi komersial ya. Kumulatif impact, baik berupa koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi aset tetap, koreksi nilai aset tetap non revaluasi ya, nanti masuk ke bagian dari laporan perubahan ekuitas. Sebelumnya nggak ada ya pelaporan untuk hal-hal seperti ini ya sebelum ditetapkan actual basis. Nah, baik, kita baru masuk ke modul aset tetap ya. Modul aset tetap ini adalah bagian dari Sakti yang berfungsi untuk mencatat dan melaporkan BMN berupa aset tetap dan aset tak berwujud. Jadi kalau kita lihat ya, di modul aset tetap ini hanya melaksanakan sebagian dari siklus di pengelolaan BMN ya, terkait dengan pencatatan ya, administrasi perolehan sampai nanti pelaporannya akuntingnya ya. Adapun misalkan untuk mencatat pemanfaatannya ya, kemudian prosedur penghapusannya itu nanti dilakukan di sistem yang lain ya, di Siman BMN yang dikelola oleh DJKN yang secara khusus digunakan untuk mencatat atau mengelola transaksi BMN. Ruang lingkupnya transaksi BMN dari perolehan, perubahan, penghapusan, kemudian konstruksi dalam pengerjaan dari perolehan, perubahan, penghapusan, sama transaksi aset tetap renovasi. ATR ini seperti misalkan ketika Satker pinjam gedung dan bangunan dari Satker yang lain ya, contoh realnya misalkan KPP Pondok Aren itu kan menempati gedung laboratorium ya milik PKN STAN ya sebagai aset milik PKN STAN, tapi digunakan oleh KPP Pondok Aren. Jika misalkan KPP Pondok Aren membangun atau renovasi ya, katakanlah menambah ruang parkir atau menambah gedungnya ya, kapasitas gedung, maka nanti masuk ke transaksi aset tetap renovasi di sini ya. Kemudian ada transaksi BMN bersejarah, transaksi pihak ketiga ya. Di modul aset tetap juga dilakukan penyusutan ya melalui aplikasi di sini. Outputnya berupa buku barang, laporan BMN, jurnal aktiva tetap ya, kemudian penyusutan ya, DBR, KIB, histori BMN dan lain sebagainya ya. Nah, untuk modul aset tetap ya di-trigger dari perolehan atau transaksi ya melalui persetujuan transaksi BMN intracomptable ya, yang ada nilai di atas 1 juta untuk peralatan misalkan dan mesin, kemudian 25 juta untuk bangunan. Ya, kemudian juga KDP dan aset tak berwujud. Nah, ini tadi lingkup-lingkup yang ada di modul aset tetap ya, dari migrasi transaksi dari SIMAK BMN ya. Sekarang ini ya ketika di Kementerian Keuangan sudah menggunakan modul aset tetap ya, maka nanti datanya akan dimigrasi, data-data terkait dengan transaksi BMN, transaksi ATR sampai ke pihak ketiga. Kemudian juga dari sisi perolehan ya atau pembelian ataupun misalkan dari hibah, kemudian perubahan, ini misalkan kalau ada capital expenditure dan penghapusan ya, contoh misalkan untuk transaksi BMN ya, dari perolehan kemudian BMN hilang, usang, penghentian penggunaan sampai nanti transfer internal ya. BPBDS ini adalah barang pemerintah yang belum ditetapkan statusnya. Kemudian juga pencatatan, persetujuan, monitoring, pembelian, pencetakan buku, summary, pencetakan laporan, penutupan periode akhir periode ya, kemudian penyusutan sampai ke konsolidasi, ini masuk ke lingkup siklus modul aset tetap. Walaupun nanti kita tidak akan bahas semuanya ya, sebagian saja. Nah, saudara-saudara, menu di modul aset tetap ya, kalian bisa lihat ya, di sini ada submenu rekam ubah hapus, pencatatan, persetujuan, monitoring, cetak, ADK sampai ke pengaturan ya. Kemudian di RUH kalau kita lihat detailnya ada transaksi-transaksi ya terkait dengan BMN dari perolehan, perubahan, penghapusan sampai penghentian penggunaan. Di transaksi KDB juga sama ya, saldo awal, perolehan dan sampai ke penghapusan. Di transaksi BMN bersejarah juga sama ya, saldo awal, perolehan, penghapusan
pihak ketiga, penyusutannya, dan lain sebagainya. Ini secara aplikasi ya. Nah, kalau kita lihat bagaimana hubungan data di antara modul-modul yang ada di Sakti, ya, di modul aset tetap dan persediaan di sini, ya, dia proses pencatatannya itu dipicu oleh transaksi yang terjadi di modul komitmen. Jadi di modul komitmen ini kan ketika PPK melakukan pembelian ya, perolehan barang dan jasa, nanti salah satu data sumbernya berita acara serah terima nanti atau BAPP ya atau BAKP nanti akan digunakan untuk pendetailan di modul aset tetap dan persediaan di sini. Ya, didetailkan aset tetapnya itu apa, ya, satuannya apa, spesifikasinya teknis apa, ya, karena di sini ya ketika dicatat komputer misalkan kan ya tidak didetailkan ini komputer mereknya apa, ya, kemudian spesifikasi teknisnya seperti apa, prosesornya misalkan berapa giga, ya, tipenya apa, kemudian VGA-nya juga seperti apa, memorinya berapa gigabyte, ya, ini baru ditetapkan, didetailkan di sini. Adapun dari modul aset tetap dan persediaan di sini nanti akan memicu jurnal aset dan persediaan yang ada di sini, dan data yang ada di modul GLP di sini digunakan untuk informasi closing period yang mempengaruhi modul aset tetap dan persediaan. Nah, ini hubungan dengan aplikasi yang lain tadi yang saya sampaikan ada Siman. Ya, kalau di modul aset tetap di sini hanya mencatat penata usahaan sama pelaporan atau accountingnya ya, atas BMN berupa aktiva tetap. Tapi kalau di DJKN di sini mencakup semua pengelolaan di BMN yang sudah kita bahas di awal tadi ya, siklusnya ya, dari perencanaan penganggaran, kemudian pengadaan sampai nanti dihapuskan, ya, dicatat secara detail di sana. Walaupun secara nilai ya, secara nilai apa namanya transaksi ya, data neraca ya aktiva tetap katakanlah tanah ya, yang ada di sini sama di sini ya harus sama yang nilainya. Misalkan tanah yang dimiliki oleh negara ya pada tahun 2019 ini berapa ratus triliun ya, secara nilai numerik ya, nilai nominal sama, tapi secara perincian ini lebih banyak kita dapatkan di Siman di sini. Baik, kita lanjut lagi, saudara-saudara sekalian ya. Kemudian bagaimana integrasi modul aset tetap ya dari transaksi yang terjadi di modul komitmen di sini ya, ketika terjadi transaksi pembelian atau pembangunan penyelesaian pembangunan langsung atau pengembangan langsung, perolehan KDP sampai ke hibah, ya itu kan ditata usahakan tadi kan ya dalam dokumen-dokumen sumber, apakah berupa berita acara serah terima BAST, ya, berita acara penyelesaian pekerjaan ataupun BAKP. Yang kemudian nanti karena di modul di sini hanya dicatat secara global, ya, nanti akan diperinci di sini, ya, didetailkan di sini ya, modul aset tadi. Barangnya BMN-nya itu apa ya, misalkan tadi ada kendaraan, ya, mereknya apa, CC-nya berapa, ya, dicatat di sini. Data di modul aset tetap nanti akan menghasilkan pembentukan jurnal dan informasi closing juga ya, yang akan disajikan disampaikan ke modul GLP. Ya, modul GLP bisa men-tracing jurnal ke modul aset tetap. Misalkan untuk mengetahui secara detail kok ini ada jurnal pembelian kendaraan dinas ya. Ini terjadi kapan? Kemudian satker mana yang melakukan pembelian, yaitu bisa ditelusuri ke modul aset tetap. Ketika mekanisme perolehan pembelian aktiva tetap ya terjadi, bagaimana prosedur pencatatannya ya dari dokumen-dokumen sumber yang dihasilkan di modul komitmen ya, kemudian nanti digunakan ya, dipanggil datanya ya, misalkan kode BAST-nya berapa ya, kode kontraknya berapa ya, kemudian dilakukan pendetailan meliputi tanggal ya, kemudian tanggal pembukuan, kondisi barangnya seperti apa, mereknya ya, kalau misalkan kendaraan bermotor itu ya, Honda ya, tipenya berapa cc dan keterangannya seperti apa. Kemudian diteruskan ke validator ya dan approver ya, hasilnya nanti digunakan untuk menyusun summary data dan mencetak laporan. Salah satu hasil yang output yang dihasilkan di sini adalah untuk mencatat data barang yang ada di ruangan, data barang lainnya, dan kartu inventaris barang. Ini juga bisa dicetak buku atau daftar.
kemudian digunakan untuk membentuk jurnal aset. Adapun jika ada mekanisme perolehan pembelian, ya seperti tadi kan ada hibah kan ya, hibah langsung misalkan nanti ya, maka tidak perlu ada mekanisme di modul komitmen di sini, tapi cukup masuk ke modul aktiva tetap atau aset tetap dengan melakukan pencatatan aset, rekam bapus, ya terdiri dari kode BMN, jumlah, nilai, tanggal pembukuan, kondisi barang, merek, tipe, dan keterangan. Termasuk data-data perolehan yang lain tadi ya, kodifikasi, misalkan nomor register hibahnya berapa. Kemudian divalidasi sama ini langkah-langkahnya dengan perolehan pembelian. Kalau berdasarkan kelompok transaksi di aset tetap, ya secara umum ada 3, yaitu pertama perolehan BMN atau KDP, yang kedua perubahan, ini nanti terkait dengan capital expenditure, kemudian penghapusan BMN atau KDP. Fungsinya masing-masing ini untuk mencari perolehan BMN, apakah berasal dari saldo awal proses migrasi dari aplikasi BMN ke aplikasi Sakti ya, kemudian pembelian, transfer masuk, IBA masuk, dan seterusnya. Jurnal untuk mencatat, ya ini contoh saja ya, aset tetap, ya misalkan pada aset tetap belum diregister. Demikian pula untuk perubahan BMN juga sama untuk mencatat perubahan nilai atau kondisi atau kuantitas suatu BMN. Ya, misalkan gedung awalnya 10 lantai, kemudian dilakukan perubahan yang ditambah menjadi 12 lantai, berarti kan perlu diupdate nanti datanya, ya ini jurnalnya, ya aset tetap pada koreksi aset tetap non revaluasi. Begitu pula penghapusan juga sama ya, untuk mencatat pengeluaran suatu BMN dari catatan daftar BMN. Apakah karena misalkan BMN-nya tadi hilang, dicuri, atau karena misalkan diserahkan kepada masyarakat sebagai bagian dari hibah atau bantuan sosial. Ya, mekanismenya menggunakan kelompok transaksi penghapusan BMN. Jurnalnya koreksi aset tetap non revaluasi pada aset tetap. Ini untuk menghapus BMN berupa aset tetap. Ini contoh ilustrasi jurnal ketika terjadi transaksi di modul komitmen, kan baru dicatat seperti ini ya, aset tetap aset yang belum diregister pada utang yang belum diterima tagihnya. Kemudian ketika didetailkan di modul aset tetap, maka akan dicatat aset pada aset yang belum diregister. Ya, kemudian ketika disiapkan pembayarannya, utang yang belum diterima tagihnya, belanja yang masih harus dibayar, dan SP2D, belanja yang harus dibayar ditagihkan ke entitas lain, belanja ditagihkan ke entitas lain. Adapun prosedur pengendalian, kalau kita lihat ya, berdasarkan pembagian kewenangan, di sana ada operator, validator, approver. Operator itu tugasnya untuk merekam transaksi, termasuk summary database, dan mencetak laporan dan closing period. Ya. Validasi, melakukan validasi transaksi dengan status rekam, yang nanti digunakan untuk proses persetujuan. Ya, kemudian melakukan pembatalan validasi syarat transaksi. Approver melakukan persetujuan atau approval atas transaksi yang berstatus validasi hingga nanti sampai tampil di laporan. Karena kalau di baik perekaman ataupun validasi ini kan nanti transaksinya belum nampak dalam laporan BMN ya, laporan di daftar KIB, barangnya apa ya, asetnya apa. Ya. Kemudian contoh menu transaksi barang milik negara atau BMN ya, ada saldo awalnya, kemudian perolehan ya dari pembelian, transfer masuk, IBA masuk, rampasan sampai ke perolehan lainnya, reklasifikasi ya dari BPY DBS ya, barang pemerintah yang belum ditetapkan statusnya, kemudian perubahannya apakah pengurangan, pengembangan langsung, pengembangan KDP, sampai penerimaan aset dari pengembangan aset renovasi ya, penerimaan aset dari pengembangan aset renovasi ya, jika tadi misalkan gedung L miliknya PKN Stan ya pada 2025 misalkan ya dikembalikan ke PKN Stan, tahu-tahu sudah berubah menjadi 4 lantai katakanlah ya. Ya, maka nanti kan masuk ke ranah di sini ya perubahan, yaitu diterima aset dari KPP Pondok Aren ya, hasil pengembangan aset renovasi. Kemudian penghapusan, dari penghapusan transfer keluar, ya, apakah misalkan dari Satker A ke Satker B, kemudian hibah keluar, reklasifikasi keluar, koreksi pencatatan di penghapusan. Konstruksi dalam pengerjaan atau KDP, ya ini secara umum hampir sama juga ya dari submenu perolehan, perubahan, penghapusan. Ya, di perolehan ada pembelian, transfer masuk, IBA masuk. Di perubahan juga ada pengembangan, koreksi,
penambahan nilai, pengurangan nilai, penghapusan juga sama, penghapusan, transfer keluar, dan hibah keluar. Untuk transaksi aset tetap renovasi atau ATR tadi sudah saya kasih contohnya ya, ketika KPP Pondok Aren tadi menempati gedung L itu sebenarnya ya, laboratorium di PKN STAN, statusnya kan aset milik PKN STAN. Jika KPP sana menambah bangunan atau kapasitas misalkan ya, pokoknya masuk kategori capital expenditure, dapat dikapitalisasi untuk bangunan nilainya di atas 25 juta, ya, dia nanti masuk ke ATR di sini. Terdiri dari pembelian, penyelesaian pembangunan langsung, penyelesaian pembangunan dengan KDP, sama perolehan lainnya. Ini adalah menu-menu yang ada di sana. Kemudian transaksi BUMN bersejarah, ya, BUMN yang punya nilai kultural, juga misalkan lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya. Ini kadang untuk menerapkan berapa sih nilai dari Monas itu kan susah kan ya, apakah dengan menaksir emas yang ada di atasnya atau enggak kan, karena dia punya nilai kultural atau nilai pendidikannya, sehingga dia masuk ke sini. Terkadang nilainya juga tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Apa saja submenunya dari saldo awal BUMN bersejarah, perolehan BUMN bersejarah, sampai penghapusan BUMN bersejarah. Yang berikutnya ada transaksi barang pihak ketiga, ya, barang milik pihak ketiga yang berada dalam pengelolaan UAKBB, ya. Ini misalkan seperti jika Satker ya, menggunakan mesin fotokopi dari pihak ketiga ya, dari vendor misalkan yang disewa untuk masa 1 tahun, nanti klasifikasinya masuk ke transaksi barang pihak ketiga. Menu untuk mencatatnya dari perolehan barang pihak ketiga, saya penghapusan barang pihak ketiga ketika mesin fotokopi tadi dikembalikan lagi kepada vendor, karena misalkan masa sewanya sudah habis, nggak diperpanjang sampai ke tahun depannya, katakanlah, misalkan seperti itu. Kemudian ada juga menu pencatatan kartu inventaris barang, ya. Jadi KIB ini digunakan untuk mencatat barang-barang inventaris kantor ya secara tersendiri, detail, ya. Dia merupakan kumpulan-kumpulan data ya yang dilengkapi dengan data asal barangnya, BMN-nya, volumenya, kapasitas, merek, tipe, nilai harga, dan seterusnya lah ya. Tujuan untuk inventarisasi maupun tujuan lain. Ini kalau di perusahaan komersial seperti kartu barang ya, atau kartu persediaan. Submenu yang ada di sana ada KIB untuk tanah, untuk gedung dan bangunan, bangunan air, sampai untuk alat persenjataan. Jadi kalau misalkan untuk Satker yang di sana tidak ada tusi terkait dengan penggunaan alat persenjataan, ya mereka nggak akan pakai langsung menu tadi ya. Ini hanya dipakai untuk Satker terkait dengan di bawah Kementerian Pertahanan misalkan, atau TNI Polri. Kemudian daftar barang ruangan, tadi sudah saya singgung, daftar barang yang ada di dalam ruangan seperti ruang kantor, ruang kelas, kemudian daftar barang lainnya ini yang ada di luar kantor, ya, seperti tadi ya, miliknya teman-teman kalian di Prodi Bea Cukai ya, untuk menyimpan barang-barang ekspor impor atau pengangkutan barang, ya saya baru ingat, kontainer ya, kontainer yang ada di luar yang digunakan untuk mengangkut barang-barang ekspor impor tadi. Kemudian ada catatan transaksi pencatatan KIB DBR DBL hanya dapat dilakukan ya atas BUMN yang transaksinya sudah disetujui oleh approver. Jadi kalau kita lihat dari mekanisme atau kewenangan tadi ya, jika belum disetujui oleh approver maka belum bisa ditampilkan atau dilakukan pencatatan di KIB, di DBR, di DBL. Kemudian BUMN yang baru direkam dan belum disetujui maka belum dapat dicatat dalam KIB, DBR, DBL. Baik, kita lanjut lagi ya. Kemudian ada juga pencatatan untuk barang hilang. Ya. Ada kalanya suatu Satker kehilangan BUMN, kendaraan bermotor misalkan, sepeda motor misalkan. Dulu di tempat kantor lama saya juga ada yang kehilangan kendaraan roda 4 ya, mobil. Ya, dia nanti pencatatannya masuk di sini ya untuk diadministrasikan. Kalau nanti juga terkait dengan kalau misalkan ya barang tadi hilang karena disengaja, kan ada proses TGR ya, tuntutan ganti rugi kepada pegawai yang menyimpan barang tersebut karena keteledorannya ya.
Tapi nanti untuk administrasi barangnya nanti dilakukan di aset tetap di sini. Dari jenis-jenis transaksi pencatatan barang hilang, apakah karena pencurian, perampokan, atau karena yang lain-lainnya. Ya, atas hilangnya BMN tersebut dapat ditindaklanjuti dengan usulan penghapusan kepada pengelola barang. Ya. Tapi kalau misalkan suatu waktu barangnya ketemu lagi, maka nanti akan dikembalikan ya melalui pencatatan pembatalan barang hilang. Kemudian jika kondisi BMN berupa aset tetap sudah tidak layak operasional ya, misalkan sudah rusak ya, kendaraan dinas ya dipakai sering mogok karena keluaran tahun 80 misalkan ya, maka bisa diusulkan nanti untuk dihentikan penggunaannya ya melalui menu penghentian penggunaannya. Ya, ketika sudah dilakukan di sini nanti akan direklasifikasi BMN misalkan berupa kendaraan tadi kan ya, dari aset tetap nanti dari aset tetap ke rincian peralatan dan mesin ke aset lainnya yang dihentikan penggunaannya. Kemudian jika suatu waktu digunakan kembali karena misalkan di servis besar-besaran, ya nanti masuk ke menu ya penggunaan kembali untuk memulihkan dari penghentian penggunaan. Nanti implikasinya juga harus dibalik lagi di sini ya dari klasifikasi aset lainnya ke pos aset tetap sebelumnya. Kemudian jika dari ya setelah dihentikan penggunaannya, setelah barang hilang ataupun barang yang dihentikan penggunaannya ya, misalkan komputer atau kendaraan tadi, diusulkan penghapusan BMN di sini ya. Jadi pengguna barang nanti akan mengusulkan penghapusan BMN di sini melalui menu usulan penghapusan ya. Sesuai dengan surat usulan penghapusan baik berupa pemindah tanganan atau pemusnahan atas BMN. Kalau barangnya tadi dimusnahkan ya, dihancurkan, dibakar ya masuk ke sini. Tapi kalau misalkan dipindah tangankan kepada pihak ketiga ya dibahkan atau ditransfer ya nanti kan ada penjelasan di surat usulan penghapusan tadi. Yang berikutnya ada pembatalan barang yang akan dihapuskan. Ini untuk mencatat transaksi pembatalan transaksi usulan penghapusan kepada pengguna barang. Kadang kan ada perubahan keputusan pimpinan ini ternyata masih bisa dipakai sebenarnya ya, dipakai untuk operasional di lokasi-lokasi yang terpencil misalkan, tapi perlu diservis dulu. Ini masuk ke yang berikutnya ini tahap yang paling akhir yaitu penghapusan BMN. Setelah diusulkan nanti dihapuskan. Ya, penghapusan BMN dari operasional pemerintah ya digunakan untuk mencatat BMN yang sudah dalam kondisi sangat rusak berat ya, atau hilang dan dihentikan dalam operasional pemerintah. Ya, nanti si operator modul aset tetap akan menggunakan menu penghapusan BMN di sini ya untuk menghapus ya atau mengeluarkan pembukuan BMN ya dari catatan barang milik negara. Secara umum urutannya dari perubahan kondisi BMN menjadi status rusak berat RB, kemudian dihentikan dan dari penggunaannya, usulan penghapusan dan penghapusan. Ini tadi sudah kita bahas kan ya. Dari barang hilang atau misalkan rusak berat ya, dihentikan penggunaan, usulan penghapusan sampai ke penghapusan. BMN yang dapat dilakukan penghapusan adalah BMN yang telah diusulkan penghapusan dan telah disetujui oleh approver. Jadi dari secara aplikasi nanti ketika operator merekam data di aplikasi Sakti, selama belum disetujui oleh approver ya maka belum bisa dilakukan penghapusan. Jadi kuncinya tadi melalui level kewenangan yang saling bertingkat yang dari level operator untuk merekam transaksi, kemudian divalidasi, ketika sudah siap maka disetujui, di approve oleh pejabat yang berwenang ya. Ini sebagai bagian dari pengendalian internal untuk mencegah adanya kecurangan atau fraud atau praktik-praktik yang tidak sehat yang dalam suatu organisasi. Kemudian ada menu tutup buku atau closing period ya. Saya kira kalian sudah mengenal ya apa tujuan dari tutup buku. Ya, tutup buku ini biasanya bisa dilakukan setiap bulan atau pada bulan ke-6 atau bulan ke-12 ya. Baik oleh operator
validator, dan approver. Ya, sekaligus tadi untuk membuat atau menghasilkan jurnal penyusutan reguler. Ya, untuk bulan Juni sebagai bagian untuk menghasilkan laporan semesteran dan Desember untuk laporan akhir tahun atau laporan tahunan. Ketika dilakukan tutup buku, maka secara otomatis ya dilakukan proses summary bulan berkenaan, sehingga periode bulan yang telah ditutup buku tidak perlu dilakukan summary ulang. Ini secara teknis tentang summary. Ya. Kemudian ketika dilakukan tutup buku di bulan Juni dan Desember, maka sistem secara otomatis akan melakukan penghitungan penyusutan reguler dan pembentukan jurnal penyusutan reguler. Buka periode dapat dilakukan oleh user modul CLP untuk bulan selain bulan Juni dan Desember. Karena ketika ini misalkan nanti dilakukan oleh operator di modul CLP, ya, misalkan melakukan buka buku sementara, maka modul-modul lainnya itu bisa terbuka, termasuk modul aset tetap di sini. Nah, transaksi periode unaudited sama audited ini untuk transaksi 13 dan 14 ya kita sudah bahas. Ini secara khusus terkait dengan nanti pencatatan aset tetapnya. Summary adalah digunakan oleh digunakan untuk menampilkan atau mencetak nanti ya, mencetak laporan ya. Tapi summary di sini bisa dilakukan ya setelah transaksi-transaksi yang sudah dicatat terkait dengan aset tetap tadi disetujui oleh approver ya, dalam rangka untuk menghasilkan laporan ya, BMN ya. Jadi transaksi ini akan disajikan dalam laporan ya apabila telah dilakukan proses summary ya, atau peringkasan. Jika belum dilakukan ya belum bisa mencetak laporan. Ya, beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk transaksi summary antara lain summary harus dilakukan agar transaksi yang sudah disetujui oleh approver dapat masuk ke laporan menu cetak atau laporan. Ya. Kemudian summary harus dilakukan urut dari bulan paling kecil sampai dengan bulan pelaporan berkenaan. Ya. Summary ulang dilakukan atau diperlukan mulai dari bulan terjadinya transaksi sampai dengan bulan pelaporan BMN berkenaan. Misal, jika telah dilakukan summary dari Januari sampai bulan Juni 2020, lalu ada perekaman transaksi baru di bulan Maret 2020, maka perlu dilakukan summary ulang. Karena transaksi tadi belum disummary ya untuk transaksi yang baru direkam di bulan Maret tadi. Ya. Bulan Maret sampai dengan bulan Juni 2020. Ketika dilakukan tutup buku, maka otomatis akan terjadi summary secara otomatis oleh sistem pada bulan yang sudah ditutup. Ya, misalkan di bulan Februari tanggal 28 ya, ketika lupa tidak dilakukan summary pun otomatis akan menghasilkan summary. Kemudian perhitungan penyusutan terkait dengan aset tetap, ya ini terkait dengan penurunan kapasitas manfaat dari satu aset tetap. Ya, apakah digunakan untuk menghitung penyusutan di laporan semesteran ya atau laporan akhir tahun. Nah, di sini difasilitasi oleh modul aset tetap. Ya, aplikasi secara otomatis bisa menghasilkan nilai penyusutan ya, sesuai dengan metode-metode yang telah ditetapkan di sana ya. Baik, ini adalah contoh dari buku barang ya, isinya apa saja dari buku barang bersejarah, identitas barang, mutasi perubahan, barang ruangan, dan seterusnya. Di laporan BMN juga sama, laporan barang kuasa pengguna, laporan persediaan, penyusutan, kondisi barang, sampai ke laporan barang usaha. Dan terakhir untuk risiko dan pengendaliannya, dari data itu yang tidak akurat dan tidak valid di modul aktiva tetap yang akan menyebabkan kekeliruan, apakah pencatatannya, ya, penata usahanya, dan pelaporan aset tetap. Ya, salah catat terhadap nilai aktiva tetap, aset tetap, ya, akan mengakibatkan pelaporan data yang keliru. Penyusutan juga keliru. Pengendaliannya dari integritas pemrosesan data sampai ke pembatasan akses pada data induk. Untuk kehilangan dan kerusakan data juga sama ya dengan siklus-siklus modul yang lain. Dan secara khusus tentang aktiva tetap ini biasanya ada inefisiensi pembelian aset tetap kalau tidak ada sentralisasi fungsi pembelian di suatu satker. Masing-masing unit punya kewenangan untuk membeli aset tetap. Ya, misalkan komputer, ada komputer nganggur di unit yang lain, ya tidak terpakai, harusnya bisa dipindahkan penggunaannya melalui pengelolaan BMN ya, melalui penggunaan BMN tadi, tapi kok malah beli
Ya, maka perlu adanya review dan persetujuan dari pejabat yang berwenang jika ada kebutuhan untuk melakukan pembelian, termasuk sentralisasi dan koordinasi fungsi pengadaan untuk pembelian. Ya, misalkan suatu unit itu mau beli komputer, tapi informasi dari pimpinan, oh ada komputer nganggur tuh di unit yang lain, itu dipakai saja. Ya. Atau membeli barang yang spesifikasinya kurang maksimal, ya, itu kan nanti juga dalam jangka panjang juga akan menimbulkan inefisiensi, ya, gampang rusak. Ini baru dipakai 8 bulan udah nggak awet lagi. Itu melalui fungsi baik review dan persetujuan maupun sentralisasi dan koordinasi di sini mampu memitigasi hal-hal yang tidak diinginkan tadi, ya, dari ketidakefisienan dalam pembelian aset tetap. Baik, rekan-rekan mahasiswa sekalian, mungkin untuk topik tentang modul aktiva tetap, aset tetap sampai sini, ya.